Mace Hilgers tiba di Jakarta jadi pengganti Jay Itzes di Timnas Indonesia. Peringatan keras untuk pemain yang ingin masuk skuad Timnas Indonesia untuk Asian Championship 2026. Rencana membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 sudah lakukan penelitian. John Herdman minta supporter Timnas Indonesia datang ke Arab Saudi, skuad Garuda siap. Buat kejutan di Piala Asia 2027. Kembali ke Como usai peminjaman berakhir, Emil Audero belum tentukan masa depannya. Mace Hilgers tiba di Jakarta jadi pengganti Jay Itzes di Timnas Indonesia. Kabar kedatangan Mace Hilgers ke Jakarta menjadi perhatian besar para pendukung Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026. Bek FC Twente tersebut terlihat sudah berada di ibu kota bersama rekan setimnya di Timnas Indonesia, Nathan Joaon. Momen kedatangan mereka pun beredar luas di media sosial dan langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pencinta sepak bola nasional. Nathan Joaon diketahui datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia yang sedang menjalani persiapan menghadapi Oman dan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sementara itu, kehadiran Mace Hilgers menimbulkan pertanyaan besar karena namanya sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih John Herdman. Muncul dugaan bahwa kedatangan Mace Hilgers berkaitan dengan absennya Jay Itzes yang dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday kali ini. Kapten skuad Garuda tersebut harus menepi akibat cedera tumit yang belum pulih sepenuhnya setelah menjalani musim kompetisi bersama klubnya di Italia. Situasi tersebut membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Mace Hilgers berpotensi menjadi pengganti Jay Itzes di lini pertahanan Timnas Indonesia. Apalagi, Hilgers merupakan salah satu bek andalan yang sudah beberapa kali tampil bersama skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat tim nasional. Selain itu, Mace Hilgers juga baru mendapatkan perpanjangan kontrak bersama FC Twente sehingga dipastikan tetap bertahan di klub Belanda tersebut untuk musim depan. Kepastian itu membuat sang pemain datang ke Indonesia dengan kondisi yang lebih tenang setelah masa depannya di level klub sudah jelas. Meski berbagai spekulasi terus berkembang, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun John Herdman terkait status kedatangan Mace Hilgers. Belum diketahui apakah bek berusia 25 tahun itu benar-benar akan masuk ke dalam skuad untuk menggantikan Jay Itzes atau hanya datang untuk keperluan lain yang berkaitan dengan Timnas Indonesia. Yang jelas, kehadiran Mace Hilgers di Jakarta semakin menambah perhatian publik terhadap persiapan Timnas Indonesia menjelang laga melawan Oman dan Mozambik. Para supporter pun berharap skuad Garuda tetap mampu tampil maksimal meski harus kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera. Peringatan keras untuk pemain yang ingin masuk skuad Timnas Indonesia untuk Asian Championship 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pemain yang ingin mendapatkan tempat di skuad Garuda untuk menghadapi ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026. Menurut pelatih asal Kanada tersebut, tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa masuk ke dalam tim apabila tidak mampu menunjukkan kualitas dan komitmen yang dibutuhkan selama proses seleksi. John Herdman menegaskan bahwa setiap pemain harus bekerja keras dan menunjukkan performa terbaiknya selama pemusatan latihan. Ia ingin memastikan bahwa pemain yang nantinya memperkuat Timnas Indonesia benar-benar layak dan mampu memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Herdman diketahui terus memantau perkembangan seluruh pemain yang mengikuti training camp. Ia menilai persaingan dalam skuad saat ini berjalan sangat ketat karena banyak pemain menunjukkan kualitas yang cukup baik. Kondisi tersebut membuat setiap pemain harus berusaha lebih keras untuk menarik perhatian tim pelatih. Menurut Herdman, salah satu faktor penting yang menjadi penilaian bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga mentalitas, disiplin, dan sikap pemain selama berada di lingkungan tim nasional. Ia ingin membangun skuad yang memiliki semangat juang tinggi serta mampu menjalankan instruksi taktik dengan baik. Pelatih berusia 50 tahun itu
juga menegaskan bahwa dirinya tidak melihat status pemain, baik yang bermain di luar negeri maupun di kompetisi domestik. Semua pemain memiliki peluang yang sama selama mampu menunjukkan performa terbaik dan memenuhi kebutuhan tim. Peringatan tersebut diberikan karena Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi berbagai agenda penting sepanjang tahun 2026, termasuk ASEAN Championship yang menjadi salah satu target utama skuad Garuda. Herdman ingin memastikan bahwa tim yang dibentuk memiliki kualitas terbaik untuk bersaing di level Asia Tenggara. Dengan pendekatan tersebut, John Herdman berharap Timnas Indonesia dapat memiliki tim yang kuat, kompetitif, dan siap menghadapi tekanan besar pada ASEAN Championship 2026. Ia juga ingin seluruh pemain memahami bahwa kesempatan membela Timnas Indonesia harus diperjuangkan melalui kerja keras dan performa yang konsisten. Rencana membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 sudah lakukan penelitian. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkapkan rencana besar yang tengah disusunnya untuk membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa target tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan bagian dari proyek jangka panjang yang sudah mulai dipersiapkan sejak dirinya menangani Timnas Indonesia. John Herdman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan berbagai penelitian dan analisis mendalam terkait perkembangan sepak bola Indonesia. Ia mempelajari struktur kompetisi, kualitas pemain, potensi generasi muda, hingga peluang Indonesia untuk bersaing di level Asia dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Herdman, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang menjadi kekuatan sepak bola yang lebih kompetitif. Jumlah penduduk yang besar, antusiasme supporter yang luar biasa, serta semakin banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri menjadi modal penting untuk membangun tim nasional yang kuat. Ia menilai bahwa pencapaian menuju Piala Dunia tidak bisa diraih secara instan. Karena itu, diperlukan proses yang terencana dengan baik mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga pembangunan budaya sepak bola yang lebih profesional. Dalam rencananya, Herdman juga menekankan pentingnya menciptakan kesinambungan antara kelompok usia muda dan tim senior. Ia ingin memastikan bahwa pemain-pemain muda berbakat mendapatkan jalur perkembangan yang jelas, sehingga dapat menjadi tulang punggung Timnas Indonesia di masa depan. Selain itu, keberadaan pemain diaspora dan naturalisasi juga tetap menjadi bagian dari strategi yang akan digunakan untuk memperkuat kualitas skuad Garuda. Namun Herdman menegaskan bahwa pengembangan pemain lokal tetap menjadi prioritas utama dalam proyek jangka panjang tersebut. Ia percaya bahwa dengan perencanaan yang tepat, kerja keras, dan dukungan yang konsisten, Timnas Indonesia dapat mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030. Rencana besar yang diungkapkan John Herdman tersebut pun mendapat perhatian luas dari para pendukung sepak bola Indonesia. Banyak supporter berharap proyek jangka panjang itu dapat berjalan dengan baik dan membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi bersejarah di panggung dunia. John Herdman minta supporter Timnas Indonesia datang ke Arab Saudi, skuad Garuda siap. Buat kejutan di Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengajak para supporter Garuda untuk memberikan dukungan langsung di Arab Saudi pada ajang Piala Asia 2027. Menurut Herdman, kehadiran para pendukung Indonesia akan menjadi energi tambahan yang sangat penting bagi perjuangan tim dalam menghadapi persaingan di level Asia. John Herdman mengaku sudah merasakan sendiri besarnya dukungan supporter Indonesia sejak menangani skuad Garuda. Ia menilai atmosfer yang diciptakan para pendukung Indonesia menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki tim nasional dibandingkan banyak negara lain di Asia. Karena itu, Herdman berharap antusiasme tersebut dapat terus berlanjut hingga Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Ia ingin para pemain merasakan dukungan yang sama ketika tampil di turnamen besar tersebut meskipun bermain jauh dari Indonesia. Selain mengajak supporter hadir langsung,
Herdman juga mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kejutan pada Piala Asia 2027. Menurut pelatih asal Kanada itu, perkembangan yang ditunjukkan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir cukup positif dan memberikan optimisme untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Herdman menjelaskan bahwa saat ini timnas Indonesia sedang menjalani proses pembangunan tim yang serius. Berbagai agenda internasional dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan, pengalaman bertanding, serta kekompakan antar pemain agar semakin siap menghadapi turnamen besar. Ia juga menilai keberadaan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, ditambah talenta muda yang terus berkembang, menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing timnas Indonesia di level Asia. Karena itu, Herdman percaya skuad Garuda memiliki potensi untuk menciptakan hasil yang mengejutkan banyak pihak. Meski demikian, Herdman menegaskan bahwa seluruh pemain harus tetap fokus, menjalani proses dan tidak terlena oleh target besar. Menurutnya, kerja keras dan konsistensi tetap menjadi kunci utama apabila Indonesia ingin meraih hasil maksimal di Piala Asia 2027. Piala Asia 2027 sendiri menjadi salah satu target penting dalam proyek jangka panjang yang sedang dibangun timnas Indonesia. Turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum bagi skuad Garuda untuk menunjukkan perkembangan kualitas mereka di hadapan negara-negara terbaik Asia. Ajakan John Herdman kepada supporter Indonesia pun mendapat respons positif. Banyak pendukung berharap dapat memberikan dukungan langsung di Arab Saudi dan membantu timnas Indonesia mewujudkan ambisi mencetak prestasi membanggakan pada Piala Asia 2027 mendatang. Kembali ke Como usai peminjaman berakhir, Emil Audero belum tentukan masa depannya. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, resmi mengakhiri masa peminjamannya bersama Cremonese setelah kompetisi Serie A 2025-2026 berakhir. Meski tampil cukup konsisten sepanjang musim, Emil belum bisa membantu Cremonese bertahan di kasta tertinggi Liga Italia karena tim tersebut harus terdegradasi ke Serie B. Sepanjang musim, Emil Audero menjadi salah satu pemain penting di bawah mistar gawang Cremonese. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu tampil reguler dan beberapa kali menunjukkan performa yang cukup impresif dalam menghadapi klub-klub besar Serie A. Namun hasil akhir kompetisi membuat Cremonese gagal keluar dari zona degradasi. Setelah masa peminjamannya selesai, Emil Audero akan kembali ke klub induknya, Como. Saat ini kontraknya bersama klub tersebut masih berlaku hingga Juni 2028, sehingga masa depannya masih berada di bawah kendali Como. Meski begitu, Emil Audero belum ingin terburu-buru menentukan langkah berikutnya dalam kariernya. Ia mengaku saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan masa depan, karena berbagai kemungkinan masih bisa terjadi pada bursa transfer musim panas 2026. Situasi tersebut membuat masa depan Emil Audero menjadi bahan spekulasi. Cremonese diketahui memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan peminjamannya, meskipun hingga kini belum ada keputusan resmi terkait apakah klausul tersebut akan diaktifkan atau tidak. Di sisi lain, Como justru menjalani musim yang sangat impresif. Klub yang dilatih Cesc Fabregas tersebut berhasil finish di papan atas Serie A dan mengamankan tiket ke Liga Champions musim 2026-2027. Kondisi itu membuka peluang bagi Emil Audero untuk kembali menjadi bagian dari skuad Como dan merasakan persaingan di kompetisi elit Eropa musim depan. Bagi timnas Indonesia, perkembangan karir Emil Audero tentu menjadi perhatian tersendiri. Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa membuatnya menjadi salah satu aset penting skuad Garuda di sektor penjaga gawang. Untuk saat ini, Emil Audero memilih fokus menikmati masa istirahat setelah kompetisi berakhir sambil menunggu keputusan terkait masa depannya. Kejelasan mengenai klub yang akan dibelanya musim depan diperkirakan baru akan diketahui setelah aktivitas bursa transfer musim panas berjalan lebih jauh.
Ramadan Sananta jangan balik ke Super League ini alasannya, masa depan penyerang timnas Indonesia, Ramadan Sananta, kembali menjadi perbincangan setelah muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan dirinya kembali bermain di kompetisi domestik Super League Indonesia. Namun sejumlah pihak justru menilai Sananta sebaiknya tidak terburu-buru pulang dan tetap melanjutkan kariernya di luar negeri demi perkembangan kualitas permainannya. Ramadan Sananta saat ini sedang menjalani perjalanan karir yang cukup menarik setelah mendapatkan kesempatan bermain di luar Indonesia. Pengalaman berkompetisi di lingkungan sepak bola yang berbeda dianggap sangat penting untuk meningkatkan kemampuan teknis, mental, dan pemahaman taktik seorang pemain. Banyak pengamat menilai bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut masih memiliki potensi besar untuk berkembang apabila terus mendapatkan tantangan di level yang lebih kompetitif. Bermain di luar negeri dinilai dapat membantu Sananta menghadapi persaingan yang lebih ketat, sekaligus memperkaya pengalaman bertandingnya. Selain itu, keberadaan pemain Indonesia di kompetisi luar negeri juga dianggap memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Semakin banyak pemain yang berkarir di level internasional, semakin besar pula peluang tim nasional memiliki pemain dengan pengalaman dan kualitas yang lebih baik saat tampil di berbagai turnamen. Ramadan Sananta selama ini dikenal sebagai salah satu penyerang muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Kemampuannya dalam mencetak gol, pergerakan tanpa bola, serta kekuatan fisiknya membuat dirinya sering menjadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia. Karena itu, banyak pihak berharap Sananta tetap fokus membangun karier di luar negeri dan tidak tergoda untuk kembali ke kompetisi domestik dalam waktu dekat. Langkah tersebut dianggap dapat membantu proses perkembangan dirinya sebagai pemain profesional yang lebih matang dan siap bersaing di level internasional. Dengan usia yang masih muda dan potensi yang besar, Sananta dinilai masih memiliki peluang panjang untuk terus berkembang dan membuktikan kualitasnya di panggung sepak bola internasional. Kiper timnas Indonesia segera menikahi supermodel dapat ucapan selamat dari legenda Ajax. Kiper timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam, Maarten Paes, tengah berbahagia setelah resmi melamar sang kekasih, Luna Bijl. Momen spesial tersebut terjadi beberapa hari setelah Paes membantu Ajax mengamankan tiket ke UEFA Conference League usai menyingkirkan FC Utrecht pada laga play-off. Lamaran romantis itu berlangsung di Italia, tepatnya di kawasan Pulau Capri, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata eksklusif di kawasan Laut Mediterania. Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadi mereka, Maarten Paes terlihat berlutut sambil menunjukkan cincin pertunangan kepada Luna Bijl sebelum akhirnya menerima jawaban yang dinantikan. Kabar bahagia tersebut tidak hanya mendapat respons dari pendukung timnas Indonesia, tetapi juga dari sejumlah pemain dan legenda Ajax Amsterdam. Banyak ucapan selamat mengalir kepada Maarten Paes melalui kolom komentar media sosialnya. Beberapa nama yang turut memberikan ucapan, diantaranya Davy Klaassen, Urbi Emanuelsen, dan Sean Kleiber. Selain menjadi sorotan karena momen lamarannya, Luna Bijl juga menarik perhatian publik karena statusnya sebagai salah satu model ternama dunia. Model asal Belanda itu pernah bekerja sama dengan berbagai merek internasional terkenal seperti Chanel, Louis Vuitton, dan Tom Ford. Luna juga pernah mencatat prestasi sebagai model yang menghiasi sampul Vogue Paris sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Hubungan Maarten Paes dan Luna Bijl sendiri sudah terjalin cukup lama. Selama beberapa tahun terakhir, Luna kerap terlihat memberikan dukungan langsung kepada Paes, termasuk saat sang kiper membela timnas Indonesia dalam berbagai pertandingan internasional di Jakarta. Kini, setelah resmi bertunangan, Maarten Paes dan Luna Bijl semakin dekat menuju jenjang pernikahan. Kabar bahagia tersebut pun mendapat sambutan hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia maupun publik Belanda yang ikut mendoakan perjalanan hubungan keduanya. Beda dari yang lain, John Herman bongkar alasan terpikat pada gaya main Raihan Hanan. Pelatih timnas Indonesia, John Herman, mengungkapkan alasan mengapa dirinya tertarik dengan gaya bermain gelandang muda Persija Jakarta, Raihan Hanan.
Menurut Herdman, pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki karakter permainan yang berbeda dibandingkan pemain lain yang saat ini mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Raihan Hanan menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian selama sesi latihan skuad Garuda menjelang agenda FIFA Matchday dan Piala AFF 2026. Penampilannya yang energik serta kemampuan bermain di beberapa posisi membuat dirinya mendapatkan perhatian khusus dari tim pelatih. John Herdman menjelaskan bahwa salah satu kelebihan utama Raihan Hanan adalah intensitas permainannya yang tinggi. Ia menilai pemain Persija tersebut mampu menunjukkan semangat, agresivitas, dan etos kerja yang sangat baik selama menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Faktor itulah yang membuat Herdman merasa tertarik dengan kualitas yang dimiliki Hanan. Selain memiliki energi besar di lapangan, Raihan Hanan juga dinilai mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan tim. Kemampuannya bermain secara fleksibel membuatnya memiliki nilai lebih di mata pelatih asal Kanada tersebut. Herdman melihat Hanan sebagai pemain yang bisa memberikan variasi dalam permainan timnas Indonesia. Penampilan impresif Raihan Hanan selama latihan membuka peluang baginya untuk mendapatkan kesempatan lebih besar di skuad Garuda. Persaingan di lini tengah timnas Indonesia memang cukup ketat, namun performa yang ditunjukkannya membuat namanya mulai diperhitungkan dalam rencana tim pelatih. Raihan Hanan sendiri merupakan salah satu pemain muda yang tampil cukup konsisten bersama Persija Jakarta dalam beberapa musim terakhir. Perkembangan performanya di level klub membuat dirinya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan di level tim nasional. Pujian dari John Herdman tentu menjadi motivasi tambahan bagi Raihan Hanan untuk terus berkembang. Banyak pendukung timnas Indonesia berharap pemain muda tersebut mampu memanfaatkan kesempatan yang ada dan menunjukkan kualitas terbaiknya bersama skuad Garuda pada berbagai agenda internasional mendatang.